Gunung Lemington adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Provinsi Oro, Papua Nugini dengan ketinggian sekitar 1.680 meter di atas permukaan laut dan tertutup oleh hutan tropis yang lebat. Gunung ini terakhir kali meletus pada tahun 1951 yang dimana letusan ini sangatlah mengerikan dan tidak disadari oleh siapapun. Lantas, bagaimana kisahnya? Kala itu, sebelum terjadi letusan yang sangat besar, aktivitas vulkanik di Gunung Lemington tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan, penduduk sekitar tidak menyadari bahwa gunung tersebut adalah gunung berapi karena bentuknya yang tidak seperti gunung berapi, melainkan lebih menyerupai perbukitan yang ditutupi oleh hutan. Namun, pada awal Januari 1951 terjadi peningkatan aktivitas seismik dan keluarnya asap dari puncak gunung. Meski begitu, penduduk tidak terlalu memperdulikan hal ini karena pada dasarnya mereka memang tidak tahu apa yang terjadi dengan Gunung Lemington. Selain itu, pada titik ini, pemahaman tentang gunung berapi, terutama di wilayah terpencil seperti Papua Nugini, masih sangat terbatas. Bahkan, tidak ada sistem pemantauan vulkanik yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal erupsi, seperti gempa vulkanik atau peningkatan suhu tanah yang ekstrim. Kemudian, karena tidak dianggap sebagai gunung berapi, pemerintah kolonial Australia yang menduduki Papua Nugini saat itu tidak memiliki sistem pemantauan atau prosedur evakuasi untuk bencana vulkanik di Papua Nugini. Oleh sebab itu, saat letusan besar terjadi pada 21 Januari, semua sudah sangat terlambat. Letusan yang sangat mengerikan ini menghasilkan awan panas, lahar, abu vulkanik, dan material vulkanik lainnya yang menghancurkan area seluas sekitar 235 km persegi, termasuk hutan hingga desa-desa di kaki gunung. Kota kecil yakni Higaturu yang berada sekitar 12 km dari puncak gunung juga terkena dampaknya dan hampir seluruh penduduknya tewas mengenaskan. Secara total diperkirakan 2.942 orang tewas, namun ada juga yang berpendapat korban tewas berjumlah 3.000 orang, bahkan bisa jadi lebih. Singkat cerita, setelah letusan ini, barulah pemerintah dan militer Australia mengirim bantuan dan melakukan evakuasi terhadap korban yang selamat. Mayoritas korban yang selamat adalah orang-orang yang kala itu memang cukup jauh dari lokasi kejadian dan berada di balik bukit yang mampu melindungi mereka dari dampak letusan. Meski begitu, mereka juga tetap mengalami luka bakar yang serius.